karena media punya pengaruh yang besar. Pada akhirnya, itu bukan cuma nyebarin berita. Apakah kita untuk bisa makan harus nyolong? Kan enggak. Semua suara layak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di ruangan ini di program Suara Kita. Setelah episode sebelumnya, saya sempat menyampaikan sedikit prolog tentang kenapa suara kita lahir. Nah, kali ini izinkan saya juga memperkenalkan diri lagi dengan suasana yang lebih santai. Perkenalkan, nama saya Azhari Zaki Al-Kadri, biasanya dipanggil Zaki. Saya host sekaligus bagian dari perjalanan program ini. Kalau di episode perdana saya bicara cukup serius soal latar belakang dan visi, di sini saya ingin lebih banyak ngobrol supaya teman-teman juga lebih kenal saya bukan hanya dari sisi formal tapi juga sebagai pribadi yang memang lahir, besar, dan berproses di Tangerang. Saya ini sebenarnya seorang lulusan teknik sipil dan saat ini juga sedang melanjutkan kuliah S2 Teknik Sipil di Universitas Indonesia dengan konsentrasi manajemen konstruksi. Jadi memang dunia utama saya sejak awal ada di ranah teknis, konstruksi, dan infrastruktur. Sehari-hari saya banyak bergerak di bidang usaha, ada yang sifatnya teknis, seperti konstruksi dan infrastruktur, ada juga yang lebih ke arah kuliner, lewat restoran yang saya kelola bareng istri saya, dan satu lagi yang sekarang saya sedang jalani dengan serius, yaitu dunia media. Jadi bisa dibilang saya menekuni beberapa bidang sekaligus, dan dari semua bidang itu saya berhubungan dengan banyak mitra, baik secara pribadi, perusahaan, ataupun melalui kelembagaan. Saat ini saya juga diberi amanah sebagai Ketua SMSI Kota Tangerang dan Koordinator SMSI Tangerang Raya, sebuah organisasi yang menaungi para pemilik media dan pengusaha media di wilayah Tangerang, khususnya Kota Tangerang, sekaligus ruang kolaborasi bagi kita semua. Kadang ada juga yang bertanya, kenapa sih orang teknik masuk ke dunia media? Buat saya, itu pertanyaan yang wajar. Karena memang secara kasat mata, kelihatannya dua dunia yang berbeda. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, sebenarnya sama-sama soal pembangunan. Di teknik sipil, kita membangun visi, jembatan, gedung, jalan, ataupun infrastruktur lainnya. Sementara di media, kita membangun narasi, kesadaran, dan ruang dialog. Keduanya punya fungsi, dan keduanya membawa sebuah kebermanfaatan. Karena masyarakat bukan hanya butuh bangunan yang kokoh, tapi juga butuh ruang untuk memahami, untuk bicara, ataupun untuk tumbuh bersama. Nah, di situ saya merasa peran ini nyambung. Kemampuan teknis yang saya miliki bisa tetap berjalan, sementara media jadi sarana untuk melengkapi, membangun sesuatu yang sifatnya non-fisik, tapi dampaknya jauh lebih luas. Jadi buat saya, teknik sipil dan media ini bukan dua jalan yang terpisah, tapi dua cara yang berbeda untuk memberi manfaat. Kalau saya hanya menggeluti dunia teknis, ya manfaatnya pasti ada. Orang butuh rumah, ya saya bangun. Orang butuh infrastruktur, ya saya kerjain. Dan itu sudah memberi manfaat yang nyata. Tapi buat saya, kebermanfaatan itu jangan berhenti di situ aja. Saya ingin jangkauannya lebih luas, bukan cuma soal bangunan yang berdiri, tapi juga ruang yang sehat. Bukan cuma pekerjaan proyek yang selesai, tapi juga narasi yang sehat. Bukan cuma sistem yang ada, tapi tata kelola yang sehat. Dan yang paling penting, gagasan-gagasan yang sehat. Karena kalau ruangnya sehat, narasinya sehat, tata kelolanya sehat, itu dampaknya bukan cuma saya pribadi, tapi juga buat teman-teman profesional lainnya. Bahkan untuk masyarakat luas. Prinsipnya sederhana, jangan sekedar terbangun,
tapi bagaimana sesuatu yang dibangun itu fungsional, hidup, dan benar-benar berdampak. Kalau ngomongin media, saya pribadi nggak pernah ngelihatnya cuman sebagai alat buat ngabarin orang, ngasih informasi, ataupun yang lainnya. Buat saya, media itu kayak ruang bareng-bareng. Tempat orang bisa nyampein suara, tukar pikiran, sampai akhirnya bisa saling ngerti. Media itu jembatan. Jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, antara generasi lama dengan generasi baru, antara suara kecil yang kadang tenggelam dengan ruang publik yang lebih luas. Tapi jembatan itu bisa kuat kalau narasinya rapih, kalau informasi yang dibawanya juga sehat, kalau isinya bikin orang maju, bukan malah merusak. Pada akhirnya, lewat media itu bukan cuma nyebarin berita, kita lagi bangun kesadaran, kita lagi ngajak dialog, dan kita lagi nyari arah bareng-bareng. Walaupun kadang di lapangan, kita ataupun saya pribadi nggak bisa tutup mata. Ada masyarakat, pejabat, bahkan pengusaha yang merasa alergi sama media. Media dianggap ribet, suka ganggu, atau malah dicap karena ulah oknum yang nggak bertanggung jawab. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bukan berarti saya defensif. Justru karena media punya pengaruh yang besar. Kalau nggak penting, nggak mungkin orang segitu waspadanya sama media. Sejak dulu, sejarah sudah membuktikan media itu pilar penting kemerdekaan, pilar penting dalam sebuah tata kelola kenegaraan ataupun yang lainnya. Bahkan di dunia global, banyak negara yang membangun pengaruhnya ya lewat media. Artinya apa? Media memang nggak bisa dipisahkan dari sebuah kehidupan. Mau itu politik, bisnis, tata kelola negara, aktivitas sosial, sampai dengan dakwah. Semuanya butuh media buat menyampaikan pesan. Nah, soal oknum, iya, pasti ada. Dan itu bikin orang yang jadi ragu, bahkan sinis. Tapi bukankah di setiap profesi juga begitu? Ada yang baik, ada yang enggak. Selalu punya potensi untuk disukai ataupun nggak disukai. Nah, potensi sebesar apapun, kalau jatuh ke tangan yang salah, ya pasti bisa merusak. Tapi kalau dikelola dengan sehat, insya Allah bisa membawa manfaat. Saya pribadi percaya, seringkali bukan karena banyaknya orang jahat, sebuah bangsa ataupun komunitas rusak. Tapi kalau orang baik-baiknya diem, dan itu yang bikin kita harus hadir. Bukan cuma sekedar hadir, tapi bisa benar-benar berkontribusi. Bukan juga merasa paling benar ataupun merasa paling baik. Bukan itu. Tapi ini semua menjawab sebuah keresahan dengan realita yang ada. Dan saya juga nggak menafikan. Media, kalau di tangan yang tepat, bisa jadi bagian penting dari ekosistem yang sehat. Bukan cuma jadi penonton, tapi jadi bagian yang membangun. Kadang, kalau saya ngomong kayak gini, mungkin ada yang bilang, wah si Jaki idealis banget, ataupun so idealis, terlalu muluk-muluk, nggak realistis, atau bahkan yang lainnya. Tapi sebenarnya gini, bagi saya, idealis dan realistis itu bukan untuk dipertentangkan. Saya kasih analogi yang sederhana, ataupun contoh sederhana. Idealisme kita bilang, kita nggak boleh nyolong, nggak boleh ambil hak orang lain. Itu prinsip, bahkan harga mati. Sementara realistisnya, semuanya butuh makan, butuh hidup, butuh sesuatu yang sifatnya materi. Nah, pertanyaan saya, apakah kita untuk bisa makan harus nyolong? Kan enggak. Justru idealis dan realistis itu harus jalan bareng. Kita bisa tetap hidup, tetap bekerja, tetap berusaha, baik itu di swasta, pemerintah, ataupun dunia usaha lainnya. Tapi tanpa meninggalkan sebuah prinsip, jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, sayangnya banyak orang sering membenturkan keduanya. Terkesan kalau idealis nggak realistis ataupun realistis tidak idealis. Padahal kuncinya bukan pilih salah satu, tapi bagaimana caranya keduanya bisa jalan berdampingan. Itulah yang saya maksud dengan membangun ruang yang sehat, ruang yang bisa mengakomodasi realita, tapi tetap berdiri di atas sebuah prinsip.
Nah, kalau kita lihat kota Tangerang hari ini, umumnya Tangerang Raya, pertumbuhannya luar biasa cepat. Gedung-gedung baru, kawasan berkembang, infrastruktur juga terus dibangun. Bahkan kita sebagai pintu masuk dan wajahnya Indonesia. Tapi di balik itu semuanya, tantangan sosial, budaya, sampai dengan tata kelola juga ikut membesar. Nah, di titik inilah saya percaya media harus punya peran penting. Media itu jangan cuma melaporkan apa yang terjadi, tapi juga harus bisa memberi warna, memberi arah, bahkan menjadi ruang refleksi bersama. Itu sebabnya kita nggak hanya bicara soal media center, SMSI Kota Tangerang, tapi kita juga melahirkan yang namanya Mediantara, sebuah wadah yang bergerak di lingkup Tangerang Raya, kota, kabupaten, sampai dengan Tangerang Selatan. Kenapa? Karena tantangan di tiga wilayah ini saling terkait. Masalah di kota akan berpengaruh di kabupaten. Gerakan di Tangsel pasti terasa juga di Tangerang Kota. Dan saya yakin kalau media lokal di Tangerang Raya bisa bersatu, dampaknya akan lebih terasa, lebih solid. Harapannya sederhana, kita bisa jadi pengaruh yang baik buat masyarakat, buat pemerintah, buat generasi ke depan. Dan dari Tangerang Raya ini, kita besarkan lagi nantinya ke level provinsi, bahkan nasional. Nah, dari situlah kenapa saya merasa media center SMSI Kota Tangerang ini penting banget. Dia bukan cuma tempat kumpulnya para pemilik media, bukan sekedar sekretariat organisasi, tapi sebuah wadah. Wadah untuk menyatukan potensi media lokal, membuatnya lebih profesional, lebih terarah, dan lebih berdampak. Saya sendiri terlibat bukan semata-mata karena posisi saya sebagai ketua SMSI Kota Tangerang, tapi lebih dari itu. Karena saya percaya kita butuh ruang yang bisa jadi pusat kolaborasi, ruang yang bisa ngasih manfaat bukan hanya untuk anggota SMSI, tapi juga untuk masyarakat luas, untuk pemerintah, bahkan untuk generasi baru yang mau belajar tentang media. Nah, media center ini kita rancang jadi lebih dari sekedar kantor. Kita mau jadikan dia sebagai laboratorium ide, ruang kreatif, dan sekaligus jembatan. Biar orang melihat, oh ternyata ini media lokal bisa profesional, bisa solid, dan bisa punya daya tawar. Para penonton dan teman-teman semuanya, nama program ini Suara Kita. Tentu bukan dipilih secara kebetulan. Saya percaya setiap suara itu layak untuk didengar, sekecil apapun, sesederhana apapun. Masalahnya, seringkali kita hanya sibuk mendengar suara yang besar, yang rame di TV, yang viral di medsos, sementara suara orang kecil sering tenggelam, bahkan dianggap nggak penting. Padahal justru dari suara-suara kecil itulah sering muncul kebenaran yang tulus, apa adanya, suara pedagang kecil di pasar, suara guru di pelosok, suara anak muda yang berusaha berkarya. Apakah suara mereka kalah penting dibanding suara pejabat, pengusaha, atau tokoh besar? Tentu enggak. Justru disinilah media hadir, memastikan adanya sebuah keseimbangan, bahwa yang kecil tetap didengar, yang besar juga nggak ditutup-tutupin, bahwa yang lemah punya ruang, yang kuat tetap diajak dialog. Suara kita bukan sekedar suara saya, bukan juga sekedar suara organisasi, tapi suara kita semua, suara masyarakat, suara yang beragam, suara yang berbeda, tapi punya satu makna, bahwa setiap orang berhak punya tempat dan setiap suara berhak punya arti. Itulah fungsi media yang sejati, menjadi ruang bersama, menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan yang membatasi. Dan saya percaya perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian untuk menyuarakan hal-hal kecil. Kalau bicara soal media, saya percaya satu hal,
Media itu harus dekat dengan masyarakat, bukan malah jadi menara gading yang eksklusif. Bukan juga merasa lebih tinggi karena punya akses informasi. Justru sebaliknya, semakin media dekat dengan masyarakat, semakin besar manfaat yang bisa dirasakan. Nah, media center SMSI Kota Tangerang yang kita bangun ini sebenarnya bukan cuma soal ruangan fisik dengan meja, kursi, ataupun peralatan lainnya. Lebih dari itu, ini adalah ruang kreatif, ruang kolaborasi, tempat di mana ide bisa bertemu, gagasan bisa lahir, dan kerja-kerja bersama bisa tumbuh. Dan inilah kenapa SMS di Kota Tangerang hadir untuk memperkuat ekosistem media lokal, bukan sekedar untuk kepentingan organisasi semata, tapi untuk mendorong agar media di daerah ini punya standar yang baik, punya posisi yang terhormat, dan pada akhirnya bisa benar-benar memberi manfaat yang nyata buat masyarakat. Visinya sederhana, menjadikan media sebagai mitra masyarakat, sebagai tempat bertukar gagasan, sebagai ruang untuk menyampaikan kritik yang membangun, sebagai wadah untuk menguatkan harapan. Karena kalau media nggak berpihak pada masyarakat, lalu mau berpihak kepada siapa lagi? Pada akhirnya, setiap orang itu punya suara. Dan sekecil apapun suara itu, tetap punya arti. Suara kita lahir dari niat yang sederhana untuk mendengar dan untuk menyuarakan. Bukan hanya suara saya, bukan sekedar suara organisasi, tapi suara kita semua. Karena saya percaya, perubahan besar itu seringkali lahir dari suara-suara kecil yang berani disampaikan. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan harapan, dengan keberanian, dan dengan keyakinan bahwa suara kita bisa memberi arti, karena pada akhirnya suara kita adalah milik kita.